Selamat sore. Selamat Dalam sore, Pak. rubrik ngotot, ngobrol bareng Gatot, disingkatnya ngotot. Ya, sore ini saya kedatangan seorang bapak yang datang dari kota Jombang ya Pak ya, kota santri ya Pak ya. Iya, betul. Ya, Jombang. Bapak Wida. Oke, saya kasih kesempatan Bapak Wida untuk menerangkan siapakah Bapak ini. Nah, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Gadot. Saya diundang ke sini dan diberi kesempatan untuk bicara. Saya dari Jombang. Dari Jombang. Nama saya sudah disebutkan Pak Gadot Wida. Ya. Lengkapnya Wida Krishna Sugiarto, Pak. Ya, siap. Jadi saya ini sebenarnya seorang pengusaha, Pak. Sebenarnya saya itu eksportir. Asalnya saya ekspor arang. Iya. Terus porang, kemudian berkembang ke bulu bebek lah. Di sektor arang ini karena saya dari awal tahun 2013 itu sudah belajar bikin arang. Iya. Sudah belajar bikin arang. Kemudian ada kesempatan saya ada kenalan dengan customer dari Jepang. Jadi beliau membeli ilmu kepada saya Iya. untuk membuat arang yang kualitas paling baik. Iya. Akhirnya saya jalani itu dan alhamdulillah saya bisa ekspor ke Jepang. Meskipun banyak halangan waktu itu Iya. karena kualitas ekspor ke Jepang sangat menentukan sekali. Jadi mereka sangat strict, sangat ketat sekali dalam kualitas. Kemudian saya iseng-iseng posting di Facebook, Pak. Ya. Facebook produk-produk arang saya. Nggak tahu kenapa itu ada orang dari dari Eropa, Pak. Dari Eropa. Saya sebutkan aja dari Belgia. Itu dia minta saya dibuatkan produk arang yang untuk air. Untuk air. Untuk air. Akhirnya saya buatkan produk itu dengan syarat dia minta arangnya harus tenggelam di dalam air. Harus tenggelam. Harus tenggelam di dalam air. Waktu itu saya masih uji coba bermacam-macam jenis kayu, bermacam-macam proses supaya arang itu bisa tenggelam dalam air karena sangat sulit sekali menemukan arang yang bisa tenggelam, Pak. Kalau bikin arang aja gampang. Tuh, selama ini arang mengapung. Mengapung. Arang pasti mengapung. Ini arangnya tenggelam. Arang tenggelam. Akhirnya saya dapat ini dari hasil uji coba yang berkali-kali itu saya menemukan satu jenis kayu. Ya. Satu jenis kayu yang bisa tenggelam arangnya dalam air. Dan itu pun tidak bisa kita produksi 100% dia tenggelam meskipun satu jenis kayu. Karena harus diproses dengan suhu yang sangat tinggi, Pak, sampai 1200. Jadi kadar karbonnya itu di atas 95%. Itu baru bisa tenggelam. Oh. Ya. Dan bentuknya harus seperti ini, simetris, harus 10 cm. Diameternya tidak boleh lebih dari 3. Ya, memang agak sulit ini. Agak sulit. Tapi alhamdulillah kita bisa membuat sesuai yang mereka minta. Dan akhirnya kita kirim sampel, mereka cocok sampai sekarang Gitu ya. bisa jalan ekspor ke Belgia. Ke Eropa itu ya, ke Belgia itu ya. Oke. Berarti ini bentuk ini bukan dicetak di pabrik, Pak ya. Jadi bentuk tiap fisiknya ini nggak sama semua ya. Sama. Jadi ini mirip-mirip ya, alam ya. Ini kayunya kayu lokal, Pak. Kayu lokal. Kayu lokal Indonesia ya. Lokal Indonesia. Lokal Indonesia dari ya. Kalimantan saya temukan di Kalimantan. Oh, kayunya dari Kalimantan. Oh ya, lokal Indonesia. Iya ya. Jadi ini bukan arang sebangsa kalau kita beli sate terus dibakar di arang nggak sama, Pak ya. Bukan, Pak. Jadi jenis yang berbeda ya. Arang ini kalau Anda itu coba bakar. Iya. Misalkan pakai
api kasih bensin pun Ya. tidak akan bisa menyala. Loh, Dia akan menyala pada saat masih ada bensinnya. Begitu bensinnya habis, berhenti. mati dia. Oh. Jadi ini sangat sulit dibakar. Tapi kalau sudah menyala, juga sangat sulit dipadamkan. Oh. Gitu. Iya. Jadi fungsinya ini untuk pemurni air ya, Pak ya? Pemurni air yang pertama, yang kedua dia menaikkan pH air. pH air. Atau apa namanya sekarang air alkali lah. Air alkali. Oh, alkali. Atau pH plus kalau pH plus ya. ya dijual-jual itu kan air Di supermarket pH plus, itu ya. Supermarket. 8 plus gitu ya. 8 plus. 8 plus ya. Dari normal air biasa gini biasanya berapa nih Pak pH-nya, Pak? Biasanya kalau air normal itu 7. 7. pH 7. Ini digeser sampai 8 plus. 8. Kalau menurut yang kita uji di lab itu sampai 8,2, 8,3. Oh, itu pemakaian dicelup terus berapa lama pencelupannya itu? Dicelup paling enggak ya minimal 1 sampai 2 jam sudah. 1 sampai 2 jam langsung bergeser naik. Iya. Oh, 1 sampai 2 jam. Ya, tinggal dicelupkan aja. Oke. Atau ditaruh dalam botol yang ini agak besar lehernya. Oh, leher supaya bisa masuk ya. Iya. Oh, atau taruh di galon aqua mungkin ya. Galon aqua bisa. Lebih anu ya. Iya. Oke. Terus fungsi lain Pak selain menaikkan pH Pak? Fungsi lain saya pikir ini untuk apa namanya? Untuk biasanya kalau yang saya lihat di customer saya yang di Belgia itu dia kasih saya contoh pemakaian itu selain air untuk di nasi, Pak. Nasi? Iya. Jadi saat kita merebus nasi, nanak nasi di apa namanya? Magic jar, Magicom itu, Magic taruh jar. aja. Tidak merubah rasa nasi? Tidak merubah rasa nasi, tidak merubah warna. Tidak merubah warna? Ya. Dia fungsinya untuk menyerap klorin atau kalau sekarang itu kan zamannya pemutih. Pemutih dalam beras itu diserap terus sisa-sisa pestisida itu bisa keserap. Jadi nasi itu lebih sehat. Nasi lebih sehat. Lebih sehat untuk kita konsumsi. Dan saya pernah nyoba itu memang dia kalau misalkan biasanya nasi biasa ditaruh di tempat itu basinya ini lebih lama. Lebih lama basinya? Basinya lebih lama. Oh. Jadi lebih awet lah gitu. Oh gitu. Ya, lebih awet. Terus apa bisa juga mungkin untuk mengurangi kadar gula Pak di nasi? Mungkin bisa, cuma saya sendiri belum pernah coba ya. Oh, belum pernah eksperimen untuk itu ya. Belum pernah untuk eksperimen untuk itu. Mungkin perlu dilakukan eksperimen atau diukur kadar gulanya setelah dikasih ini. Oh gitu ya. Ya. Memang selama ini kalau masak nasi pengalaman pribadi sih memang basi, Pak. Ya. Jadi jangka waktu sehari itu besoknya langsung basi. Ya. Saya juga belum pernah nyoba. Nanti coba akan saya mulai sosialisasi ke rumah supaya dikasih ini. Dikasih ini. Jadi pemakaiannya ini dicuci dulu gitu, Pak. Pertama kali cuci dulu supaya bersih. Ya. Baru dia dimanfaatin mungkin untuk air mungkin atau untuk nasi gitu ya. Terus ada lagi untuk penggorengan. Penggorengan itu minyak goreng itu biasanya kalau kan cepet kalau penggorengan tempe penyet gitu. Tempe penyet cepet hitam. Cepet hitam. Nah, dia memperpanjang itu. Ya, jadi selama ini kalau kita beli tempe penyet, itu minyaknya sudah warna hitam sudah enggak kuning lagi tuh. Jadi itu bisa lebih awet lah. Lebih awet ya. Jelantahnya itu ya. Bisa lebih awet ya. Oh, itu juga. Terus misalkan masukin kolam ikan atau akuarium bisa enggak menjadi masalah. Enggak ada masalah. Oh, terus sayur kasih air, dikasih ini mungkin sayurnya lebih seger gitu, Pak? Yang jelas ini, sayur itu kan ada ikutan pestisida. Ya. Yang jelas dia bisa menyerap itu. Pestisidanya berarti pestisidanya. Iya. Ya, karena mungkin kita cuci sayurnya kurang bersih atau gimana masih gitu ada kan. terus Ya. Atau buah ya mungkin ya anggur. Betul. Itu kan ada pestisida disemprot di buahnya itu ya. Iya.
buahnya itu ya. Oh, itu. Iya, iya, iya. Jadi ini produksi anak bangsa lokal ya, Pak ya. Ya, Anak bangsa. Lah terus selama ini kompetitor di lapangan sudah banyak, Pak. sementara ini Yang Bapak tahu. yang saya tahu itu ya masih kita yang produksi ini. Masih pionir ya. Ya, Pionir ya. Ya. Ya, sebab membuat masyarakat sadar kesehatan ini kan bukan suatu hal yang gampang, Pak. ya betul. Butuh proses untuk menyadarkan orang. Nah, jadi satu kotak ini isi 3, Pak ya. Isi 3, Pak. Ya, jadi isi 3 berarti kalau kita ngomong fungsi satu-satu, satu untuk pemurni air, satu taruh di beras kalau nanak beras, satunya taruh di wajan kalau menggoreng. Ya, bisa. Jadi terserah ini. apapun ya, Pak ya. Ya, Ikan lele itu Nggak masukin masalah, satu ya. nggak masalah. Ya, sebabnya besarnya juga Ya. sama lele sama ini. Asal jangan keliru aja. Iya, iya, iya. Lele sama hitam sama ini ya. Jadi kayu ini produksi Indonesia ya, Pak ya. Karya anak bangsa. Sertifikat halal ada, Pak ya? Clear ya? Ada dari MUI ada. Dari MUI ya. Oke. Saya rasa penjelasan hari ini cukup. Siapa tahu kelak bisa ditemukan untuk penggunaan yang lain dan lain. Ya. Nanti kita podcast untuk yang kesekian kalinya. Ya, siap, Pak. Terima kasih Pak Wid atas penjelasannya. Semoga bisa diterima oleh masyarakat. Ya, namanya juga kita usaha, Pak. Semoga didengar yang di atas. Saya doakan sukses bisnisnya. Siap. Semoga lancar usahanya semua. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat makasih. sore. Makasih, Pak. Oke.